Baiklah, pemirsa channel YouTube yang kami muliakan, pada kesempatan pagi ini kami akan berbagi pengalaman cerita tentang Masjidil Aqsa. Ya. Jadi Masjidil Aqsa adalah nama masjid tentu, ya. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan di suatu malam Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kalau ditempuh dengan pesawat terbang sekitar 3 jam. Kalau negaranya sekarang Saudi Arabia, kemudian karena tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel, ya karena Palestina itu kan sekarang dijajah Israel, sehingga dia nggak punya otoritas untuk menerima kedatangan tamu Muslim yang ingin ziarah ke Masjidil Aqsa. Maka yang dilakukan adalah transit ke negara yang terdekat namanya Yordania. Ya, kalau panjenengan buka peta itu di utaranya Saudi Arabia itu ada negara Arab, salah satu Yordania. Ibu kotanya namanya Amman. Jadi mendarat di ibu kota Yordania namanya Amman, kemudian naik jalan darat menuju Palestina. Ya, panjang cerita tentang Palestina ini yang sebelum tahun 48 itu sebenarnya jajahan Inggris, tapi qadarullah waktu itu Inggris malah memerdekakan Palestina bukan di bawah Palestina merdeka, di bawah Yahudi sampai sekarang. Ini yang menjadi isu internasional. Orang Yahudi menguasai bukan tanah kelahiran mereka sebenarnya, karena Yahudi itu ya sudah menyebar kemana-mana, dan itu sebenarnya mungkin bisa dikatakan memang simpul 3 agama samawi. Jadi Yahudi itu kan umatnya Nabi Daud. Syariatnya disimpangi oleh pengikutnya orang Yahudi itu, dilanjutkan oleh Nabi Isa, kemudian ajaran tauhidnya disimpangkan oleh orang-orang Nasrani yang sekarang, dan yang sekarang Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kembali ke cerita saya, jalan darat antara Amman Yordania ke Yerusalem memakan beberapa saat. Ya, saya tidak bisa menyebut pastinya, mungkin sekitar 3 jam atau 4. Yang menarik mungkin, walaupun ini sudah pengalaman lama sekali di tahun 94 ya, betapa kita orang Islam itu menjadi sangat sedih ketika ingin berziarah ke Masjidil Aqsa itu melewati pemeriksaan oleh tentara Israel, bukan tentara Palestina. Waktu itu Palestina tidak punya tentara, ya, atau mungkin memang tidak pada perbatasan yang dilewati oleh jamaah ziarah Masjidil Aqsa. Qadarullah bisa lewat, dan sering orang biasanya begini, kalau mau ke Palestina itu resikonya adalah Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, ya. Walaupun dengan Palestina punya, tapi Palestina itu mungkin semacam negara yang oleh sebagian negara lain diakui, sebagian juga tidak. Singkat kata, kalau terjadi apa-apa itu pemerintah Indonesia juga tidak bisa berbuat banyak, ya. Jadi misalnya lewat situ, kemudian tentara Israel bisa nembak kaki kita misalnya, terus ngapunten Pak, nggih monggo Pak Muharram niki kula sarepe Pak Wadoli Pak Muharram. Jadi apa namanya, monggo nggak itu dalam cerita tentang Palestina nih Pak Muharram, mungkin menarik untuk disimak dan bermanfaat tentunya. Jadi karena tidak ada hubungan dengan Israel, kalau orang Indonesia ziarah di situ dan tentara Israel iseng nembakin kita, itu pemerintah Republik Indonesia tidak bisa membantu. Yaitu tempat yang memang tidak ada otoritas orang Indonesia, maksud saya otoritas pemerintah Republik Indonesia. Tapi qadarullah di di checkpoint atau di pemeriksaan itu yang tidak dibolehkan masuk itu saya kurang tahu mengapa, air dan buah-buahan saya kurang tahu, ya, apakah itu dianggap menjadi hal yang membahayakan atau saya kurang tahu dengan pasti. Yang jelas kalau bawa air disuruh membuang, ya, mungkin khawatir itu jadi bahan kimia untuk meledakkan Israel, saya kurang tahu. Dan
Saya merasa sangat menegangkan karena ini tentara dengan senjata laras panjang yang wajahnya tidak bersahabat, yang ya berpikir saja niatnya cuma ingin melihat Masjidil Aqsa. Qadarullah kita melewati itu pemeriksaan itu, dan akhirnya masuklah kita di wilayah pendudukan Israel yang sebenarnya itu wilayah orang Islam ya, Palestina. Dan qadarullah juga saya mengunjungi Masjidil Aqsa itu menjadi ingat salah satu kisah begini, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ketika Rasulullah Isra antara Mekah ke Yerusalem itu kan ini ngigo, ini Rasulullah ngigo, apalagi itu Sidratul Muntaha. Tapi kemudian igoan itu terpatahkan ketika begini, ya Rasulullah, berapa jumlah jendela di seluruh Masjidil Aqsa? Rasulullah menyebut jumlah jendela yang sama dengan orang yang pernah ke sana, sehingga tidak mungkin ngigo. Memang Rasulullah pernah secara nyata sampai ke Palestina, dan saya juga sempat melihat jendela-jendela yang itu. Kalau ibu bapak biasa melihat itu terlihat lah. Jadi kompleks Masjid Aqsa itu memang ada tempat yang disebut dengan Baitul Sokhro yang bentuknya kayak piring terbang itu. Itu sebenarnya bukan Masjid Aqsa, itu bagian dari kompleks Masjid Aqsa. Di tempat itulah Rasulullah mi'raj ke atas. Jadi beliau menginjakkan batu yang kemudian walau alam riwayatnya ada yang mengatakan batu itu ikut ke atas atau batu itu hanya semata-mata sebagai pijakan mi'raj. Walau alam tidak ada riwayat yang saya pahami. Tapi cerita tentang batu itu ada ya, yang dinamakan Baitul Sokhro atau yang bentuknya seperti piring terbang itu. Terus di depannya ada tempat kompleks yang namanya masjid yang sampai sekarang masih berwujud masjid yang namanya Masjidil Aqsa itu ya. Nah, kalau di sini saya merasa memang agak berbeda. Kalau Bapak Ibu pernah ke Masjidil Haram itu kan bersih, bersinar, kemudian kelihatan mewah. Di sana mohon maaf kelihatan kumuh ya. Jadi karpetnya karpet lama, catnya cat lama, lampunya redup, dan yang lebih serem itu ada lemari gini isinya peluru. Jadi kalau orang habis nembaki orang pelurunya disimpan di sini. Terus bercak-bercak darah karena yang ditembak darahnya muncrat di tembok. Itu bagi saya menyeramkan itu. Artinya masjid yang sangat disucikan orang Islam itu mohon maaf kondisinya seperti itu. Ya alhamdulillah qadarullah saya sempat ke situ. Saya sempat mendengarkan kultum juga waktu itu. Saya sama Pak Haruna sebenarnya sampai sekarang masih belajar bahasa Arab, tapi saya nggak tahu nama Arab. Jadi dalam percakapan berbahasa Arab itu, ustadznya orang Palestina dikatakan, bagaimana langkah kita kalau ada orang Yahudi mengatakan Assalamualaikum. Karena itu kan tiga bahasa namanya ada di situ ya. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, orang Islam ya. Jawabannya adalah memang bukan Waalaikumsalam. Saya lupa redaksinya apa ya. Itu yang saya masih dengar kultum dan sampai sekarang membekas. Kemudian sekalian, jemaah sekalian dan pemirsa channel YouTube yang kami muliakan, di kompleks Masjidil Aqsa itu berhimpitan dengan kompleks peribadatan Yahudi yang sering disebut dengan tembok ratapan. Jadi ini Masjidil Aqsa, di baliknya situ orang Yahudi beribadah dengan cara seperti ini, mengangguk-anggukkan. Dan mengapa demikian? Karena sebenarnya Masjidil Aqsa ini merupakan masjid yang rangkaian sejarah panjang yang sebelumnya pernah menjadi tempat peribadatan Yahudi yang disebut dengan Haikal Sulaiman. Jadi mungkin kuilnya orang Yahudi di zaman sebelum Nabi Isa kan sudah punah lah, tetapi mereka masih meyakini dan mereka beribadah di situ ya. Kita orang Islam boleh melihat, tapi kan haram untuk ikut beribadah, melihat oh begitu cara orang Yahudi beribadah. Nah, jadi itu kompleks Masjidil Aqsa yang pernah kami sampaikan pada kesempatan lain, tapi kami ulang pada kesempatan ini. Kemudian jamaah sekalian dan pemirsa channel YouTube yang kami hormati, saya ingin sampaikan Palestina ini menarik karena di sana banyak sekali makam-makam bersejarah ya. Misalnya ada makam Nabi Ibrahim ada di sana, kemudian tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Itu yang kalau orang Nasrani menyebut Bethlehem itu ya.
itu ya tempat di mana Nabi Isa itu kan dilahirkan dari Maryam tanpa ayah ya. Memang Allah mengendaki begitu. Tapi kalau orang Kristen bapaknya itu ya Allah Subhanahu wa taala itu kan Tuhan Bapa, kemudian nggak tahu Bunda Maryamnya itu sebagai Roh Kudus atau bagaimana. Tapi intinya begini yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tempat itu ya di mana Maryam melahirkan Isa alaihissalam, dan tempat itu ya sangat apa ya, mungkin antik begitu. Jadi bangunan yang antik, saya kurang paham itu apakah gereja ataukah vihara atau masjid, saya tidak begitu paham tempat. Tapi yang jelas ada tempat di mana Isa lahir itu ada semacam lingkaran begitu, dan ada lampu-lampu yang sebagai isyarat ini tempat yang untuk orang Kristen dihormati karena kelahiran Tuhannya dia kan gitu. Itu ada namanya di Bethlehem. Alhamdulillah saya sudah sampai sana juga. Kemudian ada beberapa tempat, tapi saya karena tidak persiapkan dengan matang, saya mungkin perlu saya buka lagi memori saya dan foto-foto saya. Tapi intinya jemaah sekalian, itulah Palestina yang sebenarnya bagian dari perjuangan Islam untuk membebaskannya, dan itu tidak mudah ya. Mungkin Pak Mukarram bisa menambahkan, kelihatannya pembebasannya itu akan terjadi menjelang hari akhir, saya dalilnya nanti harus cari dalilnya. Tapi yang jelas itulah tanah Islam yang sampai sekarang diduduki oleh Israel ya. Jadi yang kami kunjungi adalah Yerusalem. Terus kemudian saya sedikit bergeser tentang cerita, ada namanya Ariha ya, kalau bahasa Inggrisnya Jericho ya. Jadi kalau setelah kita meninggalkan Palestina kembali ke Yordania, ada perbatasan yang dimana kita masuk dan keluar, namanya Ariha, Jericho. Nah dari situlah kita bisa berkunjung ke dua objek wisata yang juga ada di dalam Al-Quran. Jadi sebagaimana dalam hadis disebutkan, barang siapa membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau Jumat, maka akan diberikan cahaya sampai Jumat berikutnya ya. Mudah-mudahan kita nggak pernah lupa baca Al-Kahfi minimal 10 ayat pertama, syukur hafal, dan syukur-syukur 110 ayat ya. Kalau saya baca itu lambat 1 jam ya, entah tadi malam, saya tadi malam sudah selesai ya. Tapi kalau belum selesai ya pagi ini saya selesaikan sebelum Jumatan atau pada Jumatan. Nah, pada kesempatan ini kami cerita tentang Gua Ashabul Kahfi. Memang ada berbagai pendapat, tetapi ya salah satu pendapat itu menunjukkan memang disinilah Ashabul Kahfi itu tempat di mana beberapa pemuda ditidurkan untuk sekian ratus tahun bersama anjingnya, dan kemudian dia dibangunkan ketika zaman sudah berubah. Hikmah yang kami ambil ya, ini subjektif pengalaman kami, adalah bahwa kalau kita pernah belajar anestesi atau pembiusan, itu kan orang juga tidur ya. Jadi orang misalnya ibu-ibu punya cucu menantu karena lahir normal susah, maka di anestesi itu ditidurkan, bius total ya, bangun-bangun bayinya sudah keluar kan, perutnya dioperasi. Itu kan miniatur Ashabul Kahfi kalau kita mengambil proses tidurnya ya. Jadi manusia bisa tidur dalam waktu yang lama menurut dosis obat yang disuntikkan ya. Jadi kalau orang mengingkari apa mungkin orang tidur, ya sekarang terjawab mungkin ya dengan anestesi itu ya. Jadi kisah Ashabul Kahfi juga demikian. Tentunya kisah Ashabul Kahfi tidak bicara medis soal bagaimana orang bisa tertidur dalam waktu lama, tapi substansinya menurut iman kami adalah kalau Allah punya kuasa itu terjadi ya. Memang mungkin kesempatan Jumat depan kalau saya masih diberi kesempatan, kita bedah tentang surat Al-Kahfi. Itu ada empat pokok empat pokok hal yang berbeda dalam 110 ayat itu ya. Yang terakhir kan tentang ilmu. Monggo Ibu, kalau ban serep ini. Jadi kami lanjutkan tentang Ashabul Kahfi. Itu gua, kemudian ya terlihatlah di situ tempat di mana
ada mata uang ya, mungkin mata uangnya sudah bisa saja diganti sama orang lain, tetapi substansi guanya ada, ya, itu yang ingin kami sampaikan. Kemudian di Jordania ada juga yang saya kira sampai sekarang masih ada namanya Laut Mati. Ya, Laut Mati itu adalah laut yang airnya asin, itu enggak lazim. Kalau panjenengan ke Wonogiri, Waduk Gajah Mungkur atau ke mana, Telaga Sarangan, nyemplung ke situ, tanpa sadar lidahnya apa namanya, menjilat itu tawar. Ini kok bisa air di tengah daratan asin, itulah namanya Ashabul Kahfi ya. Ya, saya tidak bicara tentang bukti otentik, tapi yang jelas kisah tentang umat Nabi Lut yang maksiat dan kemudian dihukum oleh Allah diriwayatkan ya di situ itu ya. Walau alam harus dicari riset apakah asinnya danau Laut Mati itu karena umatnya Nabi Lut, tapi itu ada, danaunya ada ya. Jadi ya seperti rawa pening begitu. Jadi kalau orang bilang masuk mengambang, saya kebetulan masuk tapi nggak tempat yang dalam, jadi saya tidak bisa membuktikan. Tapi kalau sebenarnya sebagaimana tempat yang umum ya, kalau bapak ibu pernah, saya kebetulan pernah berenang di laut ya. Saya dulu pernah berenang di laut Jawa Timur, itu memang lebih ringan dibanding kalau kita di sungai. Itu artinya apa? Berat badan manusia di air garam itu lebih mudah terangkat ya. Ini pengalaman kami tentang danau Laut Mati yang diriwayatkan umat Nabi Lut. Jadi itu yang ingin kami sampaikan. Jadi Ashabul Kahfi dan apa namanya danau Laut Mati. Baik, kemudian setelah itu kita kembali ke Jordania yang mungkin bolehlah saya refleksikan ke jamaah sekalian, ke pemirsa YouTube yang dimuliakan Allah. Yordania negara kecil tapi kaya ya, seperti Kuwait juga, seperti Brunei. Jadi memang Allah karuniakan minyak yang berlimpah itu membuat negara itu kaya ya. Tetapi yang mungkin saya ya penasaran ya. Jadi beberapa negara kaya itu biasanya penduduknya sedikit. Ya wallahu alam apakah karena dari awalnya sedikit. Yang singkat kata semua pekerja asing itu di situ ada. Ya, jadi sopir, jadi pegawai hotel. Saya transit 1 malam itu di Amman Jordania, terus kemudian baru terbang untuk pertama kali saya menginjakkan ke tanah suci pada tahun 94 ya, 94. Kalau ini mungkin ya jamaah sekarang yang sudah pernah ke tanah suci sudah tidak asing lagi lah. Jadi Saudi Arabia itu beribu kota di Riyadh, kemudian apa namanya, ada 2 kota suci yaitu Makkah Madinah, yang kalau kita umroh itu sebenarnya cukup di Makkah saja ya. Jadi rangkaian umroh kalau boleh kami sampaikan itu kan ada namanya mikot. Mikot itu meniatkan umroh ya, orang mandi besar, wudu, keramas, terus bajunya ini dilepas, ganti ihram yang laki-laki, dua lembar kain putih seperti kafan, dan mohon maaf tidak boleh pakai celana dalam, tidak boleh pakai topi, tidak boleh pakai sandal yang menutupi mata kaki, dan kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik. Saya kalau butuh berbismillah saya, karena nggak semua orang mendapat kesempatan bisa sampai ke sana ya. Mungkin pertama jauh, kedua mahal, dan juga ketiga hidayah, karena mungkin banyak orang yang uangnya banyak nggak sampai ke sana, ngapain tuh tanah suci ya, itu hidayah. Jadi saya itu kalau dengar labbaik Allahumma labbaik itu artinya kan saya dengar panggilan. Jadi Allah yang manggil, seperti panjenengan sobat mantu saya diundang itu kan saya kudu teko lah, ini diaturi masuk tidak menghargai. Itu yang memanggil Allah Subhanahu wa taala, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kan merinding gitu. Jadi betapa orang seperti ajaib, kenapa orang mau ke situ? Padahal menurut saya kalau bapak ibu pernah tidak umroh, mohon maaf itu capek sebenarnya. Mengapa? Karena muteri Ka'bah 7 kali itu kan seperti muteri alun-alun 7 kali, dan itu berdesak-desakan ya. Kalau muteri alun-alun kan ya santai-santai. Ini tidak berpacu dengan waktu supaya segera selesai 7, dan hitungannya nggak boleh meleset. Gimana mau itu? Saya dulu sampai bendera lali ya,
punya cara, misalnya gelangnya ya ini 7 dipindah ke sini, setelah 7 berarti sudah genap, misalnya banyak cara lah itu untuk supaya nggak keliru hitungannya ya. Terus saya masih bujang itu saya yang pertama, jadi saya masih belum menikah, tawaf 7 kali, kemudian sa'i itu juga lelah Bapak Ibu sekalian kalau panjenengan sudah pernah tindak. Itu kan Bukit Safa Marwah itu kan sebenarnya 2 bukit di mana kisah ketika Siti Hajar itu ingin mencarikan air untuk anak yang dilahirkannya, dan beliau dari sana ke sana. Itu juga bukit yang kemudian sudah dibikin bangunan, jadi nggak kelihatan kalau di antara 2 bukit, tapi di tempat Safa dan Marwahnya masih ada batu yang terlihat memang tidak dihancurkan. Itu juga melelahkan Bapak Ibu sekalian, tetapi senang ya. Jadi karena kita bisa menunaikan ibadah umroh, kemudian setelah itu tahallul, gunting rambut selesai. Jadi kalau saya boleh berbagi pengalaman, beberapa orang yang umroh di luar haji itu transit di bandara. Jadi misalnya panjenengan tidak mau ke Eropa ya, pakai Saudi, kemudian pesawatnya transit di Jeddah, kemudian ada waktu sekitar mungkin 6 jam bisa naik taksi ke Mekah, umroh, balik lagi ke pesawat terbang terus pergi ke negara lain ya. Tapi itu memang tentunya ya harus presisi, jangan sampai ketinggalan pesawat terbang. Nah, jadi ini pengalaman kami umroh pertama kali di tahun 94, masih bujangan waktu itu. Dan mungkin ya saya kira mungkin untuk yang hal tadi tidak saya ceritakan tentang doa ijabah itu memang terrealisir juga, memang saya doa tertentu ya. Kemudian jemaah sekalian, itu kesempatan umroh pertama, dan kemudian melanjutkan cerita. Kemarin saya cerita ke Mesir itu Pak, Makarum yang ngapunten, ini cerita lama tak ulang-ulang yang ngapunten. Setelah umroh saya mulai niat studi ke Mesir ya. Jadi saya berangkatnya 93, 1 Januari di Amman Jordania tadi, 94 mulai mendarat di Bandara Kairo. Bandara Kairo ada namanya Mator Jadid dan Kodim ya. Jadi bandara lama dan baru. Saya kebetulan mendaratnya di bandara lama. Seperti saya ceritakan pada bulan kemarin. Bandaranya kuno, kemudian keluar juga terbelalak. Ini kota yang sangat kuno kayak kita ke Kauman itu. Gedungnya tua-tua, mobilnya tua, berdebu. Saya sudah wow, ternyata tidak seperti saya bayangkan Kairo itu. Kota yang kuno itu. Kemudian proses adaptasi yang pertama adalah cuaca, karena Mesir itu berbeda dengan Indonesia. Dia seperti di Eropa 4 musim, musim panas, kemudian musim gugur, musim dingin, musim semi. Nah, saya mendarat di bulan Januari itu ya musim semi, belum terlalu dingin ya, semi sampai Januari, Februari, Maret, April. Saya masih tidak merasa susah beradaptasi seperti di Indonesia. Seperti ini kan harus pakai jaket nih. Tapi nanti setelah bergerak dari musim semi ke musim panas itu menjadi berbeda. Jadi panjenengan seperti kalau tidak haji itu kan nggak pakai payung itu panas banget. Nek nggak payung nggak lucu. Caranya kok nggak payung ya. Itu tantangan tersendiri. Jadi adaptasi cuaca musim panas, kemudian nanti musim dingin, ya dingin sekali, tidak ada salju tapi dingin ya. Itu Mesir dengan 4 musim yang kami sampaikan. Kemudian pengalaman lain tentang tradisi Arab, seperti panjenengan mungkin punya kenal orang Arab. Mohon yang ngapunten, ini bukan termaksud sara ya, suku, ras, agama dan antar golongan ya. Kita tuh kan sebagian mungkin orang Jawa, sukunya Jawa ya. Rasnya apa? Rasnya mungkin ya saya nggak tahu, ras Asia, dia ras Arab. Orang Arab pun masih nyawang ini mas ini. Nah, ini kita kan di pentereng itu kan begini ngopo, ini penterengnya aku ini. Begitu ibu, apalagi perempuan ini kan kita nggak sopan itu. Itu mereka seperti itu, orang Arab ya. Kita membedakan Arab dan Islam, mas. Cara memandang berbeda, cara berucap juga berbeda. Jadi yalah misalnya, yalah tuh ayolah, itu kan bentak itu. Tiap hari rasanya dibentak terus, padahal nggak bentak itu sebenarnya. Jadi orang Arab berbeda tentunya dengan orang asal. Orang Arab yang asli itu tinggalnya di gurun. Jadi
Kairo itu kalau panjenengan lihat di peta itu dibelah oleh Sungai Nil, kanan kirinya subur tapi jauhnya padang pasir semua. Dan orang biasa tinggal di padang pasir itu kan harus berteriak. Kalau nggak teriak nggak dengar. Nah dia sudah di tempat yang tidak padang pasir dia teriak juga. Nah, ini yang pengalaman saya. Jadi orang Arab seperti itu. Ternyata baik dia. Mungkin seperti panjenengan punya teman orang Batak lah, itu kan juga teriak melotot juga. Itu nggak marah. Memang tabiatnya seperti itu. Ya, kemudian sudah sekalian mungkin perlu kami tambahkan cerita pengalaman kami. Adaptasi cuaca, adaptasi adat tadi, dan yang tidak kalah berat adalah adaptasi bahasa. Nah ini tujuan saya ke Mesir waktu itu memang sebenarnya seperti yang Pak Muharram dan saya bertahun-tahun apa ini belajar bahasa Arab dan terus tidak pantang menyerah walaupun progresnya mungkin kalau saya tidak terlalu cepat ini Pak Muharram itu bahasa Arab sekedar cakap-cakap bisa itu sekalian ya jadi bahasa Arab fushah atau resmi itu misalnya man ismuka siapa namamu. Kalau bahasa Arabnya Mesir itu ismake, jadi ismu itu menjadi ismak, kum jadi ke, jadi ismake. Oh ini dia tanya namaku, ya. Bila die, ya. Min ai bilad itu diplesetkan bahasa amiahnya bila die, jadi min ai bilad. Itu kan proses adaptasi sih, jadi teko apa loh ini, ya. Seperti panjangan ke Jakarta lah, lo kemana lo tuh apa lo tuh ternyata kamu, ya kalau ini seperti itu analoginya. Dan itu bagi saya harus adaptasi karena bahasa Arab yang saya pelajari berbeda dengan bahasa Arab yang di Kairo sana. Tapi ya 3 bulan sudah survival. Saya naik bis sendiri sudah bisa, naik taksi ya bisa. Nah yang bahaya itu yang nawar karena angka itu kalau kebalik kan jadi keliru ya misalnya miatin itu kan 200 ya misalnya. Jangan keliru misalnya angka yang lain ya itu. Dan kayak di Indonesia orang sebagian harus ditawar ya. Jadi adaptasi yang ketiga adalah adaptasi bahasa. Kemudian kalau kami sampaikan pada kesempatan kali ini, adaptasi keempat kalau nanti Bapak Ibu punya cucu, Pak Muharram kan cucunya insya Allah alumni rugi nanti Pak Muharram akan belajar di Kairo. Adaptasi kurikulum ini yang berat sebenarnya. Jadi orang harus menghafal, ini kitab ini harus dihafal. Nah kita kan pokok-pokoknya saja, kita kayak menghafal mushaf, jadi ini harus tahu. Ini yang ya sebenarnya kalau ada kemauan pasti bisa. Nah kita dari awal kayaknya memang nggak bisa dihafal ini, ya sudah nggak akan bisa. Dan terbukti toh ribuan mahasiswa Al-Azhar itu lulus dengan kitab yang sama dan semuanya harus dibaca. Ini adaptasi, saya istilahkan adaptasi kurikulum. Kita di Indonesia itu kan biasa remediasi. Zaman saya nggak ada, zaman sekarang ada ya. Mas ini nggak tahu ada nggak ya. Jadi kalau nggak lulus kan nanti ulang, tapi jangan ada putih pasti lulus. Kalau sana nggak lulus benar senang. Nah ini yang bikin lama. Zaman saya di sana itu dulu belum sistem SKS, jadi 1 tahun ini nggak saya nggak lupa ya genap ganjil atau ganti tahun. Yang jelas kalau nggak lulus tahun depan yang ulang, yang 1 nggak lulus itu kan istilahnya adaptasi kurikulum. Jadi orang dituntut serius, padahal tempatnya nggak serius. Mengapa nggak serius? Karena antara asrama dan kampus itu jauh, harus naik bis kota, kemudian seperti di Jakarta, bis kotanya penuh dan mohon maaf sebagian penuh copet juga. Ini ada istilah 80 coret itu 80 copet. Artinya kalau naik bis itu mesti sering kecopetan. Itu plesetannya begitu. Walaupun biaya hidup murah, tetapi pengalaman saya apa namanya kerasnya kehidupan Kairo itu seperti di Jakarta. Kalau Bapak Ibu pernah tinggal di Jakarta itu kan orang berpasu tuh dapat bis kota. Setelah di bis kota kejepit di antara penumpang, piye caranya jadi metu itu perjuangan tersendiri itu. Kemudian kuliah pulang juga sama kan. Nah ini adaptasi budaya. Orang Arab itu orang saya ya orang Indonesia juga. Perempuan kan terhormat, nggak boleh disenggol, nggak boleh. Dan saya kalau nyenggol ini yang bahaya. Tidak sengaja nyenggol menurut saya. Itu ya harus berhati-hati. Orang kita itu kan orang asing di situ. Kita tamu di situ. Kalau salah membawa diri bisa jadi perkara ya. Saya punya pengalaman ini di YouTube tidak apa-apa ya dilihat orang. Tidak boleh melihat wanita terlalu detail, ngemat kayak gini nih.
di Indonesia pun juga tidak boleh. Tapi kejadian suatu ketika begini, Bapak Ibu sekalian, di Kairo itu orang tinggal di bahasa Inggrisnya dormitory, kalau bahasa Arabnya sakoh ya. Jadi gedung meninggi dengan lift ya, bukan dengan tangga tapi dengan lift. Jadi kalau di lift itu kan kita bertemu dengan perempuan kan, tidak ada lift laki-laki, monggo kalau yang ngerasa itu menurut monggo. Kemudian nanti saya 5 menit lagi tanya siapa kalau ada yang ngerasa ini kan. Tidak boleh satu lift perempuan terus ngemat-ngematin anak cilik itu, ayo dicekel-cekel, wah ini bahaya sekali. Kalau kita kan lucu, wah ini teman saya kena musibahnya, kalau anak Arab terus diperkarakan ya. Jadi ini istilahnya apa, adaptasi budaya, ini beda, ini bukan negara kita. Kalau Anda salah membawa diri, Anda akan menjadi permasalahan ya. Itu cerita tentang teman saya yang megang anak Arab, cantik, kecil, lucu, bukan gadis loh. Pengalaman saya sendiri ya, ini pengalaman saya sendiri. Teman saya itu ya usil ya, sebenarnya kita nggak boleh usil ya. Orang Arab itu kan suka nyisil kuaci, itu yang saya heran Pak. Jadi mereka naik bis sambil nyisil kuaci dan sisi lain itu dilepeh-lepeh, jadi bis isinya sampah ya. Jadi kalau panjenengan pernah ketemu orang yang kena ke Mesir, kesannya adalah negara yang penuh dengan sampah ya. Saya kurang tahu apakah karena kanan kirinya gurun sehingga disapu ya percuma penuh angin, tapi yang jelas orangnya nyampah, nggak ada tong sampah. Tong sampah mungkin penuh terus sebagian orang nyampah ya. Temen saya tuh iseng, ada orang Arab nyisil kuaci, ini ngerasani dalam bahasa Indonesia dengan saya, wih nyampah nyisil kuaci. Apa reaksinya? Dia mungkin tidak tahu bahasa kita, tapi dia tahu kalau kita ngerasani. Kebetulan teman saya itu kukunya tuh dipelihara panjang. Laki-laki dan perempuan di Islam kan nggak boleh, dia langsung tunjuk, iki lho kukumu dawa. Itu langsung teman saya kakep, wah iki jadi mau nek orang rasanya ngomong Arab itu kan tidak jadi bumerang. Nah ini sedikit cerita tentang Kairo, mungkin nanti pada kesempatan lain kami sambung. Sudah jam 8.04. Hikmahnya adalah Bapak Ibu sekalian, Pak Muharram mengapunten tengah seandainya mau belajar ke Kairo seperti yang dikatakan Pak Khadul kemarin, alumni NDM, mending belajarnya pas mahasiswa saja, jangan pas SMA. Saya kebetulan diterimanya itu level levelnya adalah level sebelum universitas Pak Muharram. Itu kesuwen, nah munggah kesuwen. Nah jadi 4 tahun LC, seperti putranya Pak Zul itu 4 tahun LC. Jadi itu sedikit cerita. Misalnya begini, apa bedanya kuliah S1 di Indonesia dan Mesir misalnya, sama-sama IAIN yang belajar usuluddin sana usuluddin. Ya saya kira perbedaannya kualitas Bapak Ibu sekalian. Orang bisa bikin skripsi bahasa Inggris, IAIN Sunan Ampel juga Pak Basuki itu juga skripsinya bahasa Arab menurut saya, bukan bahasa Inggris. Tapi tentu pengayaan budaya, pengayaan wawasan itu bagi saya mahal ya. Ketemu orang Syiah, ketemu orang Kristen Maronit itu ya Kristen yang menuhankan Allah dan tidak menabikan Isa itu kan nggak ada di Indonesia. Dan mohon maaf, jamaah tabligh juga di Indonesia juga ada, ketemu jamaah tabligh di sana. Terus mohon maaf, ada istilah kita itu kan teroris. Kalau mereka itu tidak menggunakan istilah teroris tapi irhab ya. Perbedaan antara irhab dan multazimin ini tentunya perbedaan mindset ya. Irhab itu teroris ngebom. Kalau multazimin itu ya nggak pernah ngebom dia. Ya ngaji, ya pakai jenggot, ya pakai jalabiyah, ya pakai sorban, nggak ngebom. Itu multazimin, orang yang beriltizam. Nah ini yang perlu dibedakan. Indonesia anggur mengambil jenggot, anggur di radikal. Sebenarnya mohon maaf, saya pernah tinggal di Mesir, jenggot itu ya orang ngebom. Ya ngebom itu oknum saja. Kemudian terus digeneralisir naik nganggo jenggot ngebom, nganggo cadar ngebom, ya tidak boleh begitu. Ya, ini saya kira mungkin tetap berbeda. Cuman syaratnya kalau ke Kairo itu bahasa Arabnya harus baik. Karena kalau tidak, walaupun sekolah gratis, tapi kan tiket pesawat terbang nggak gratis. 13 juta sekali terbang itu kan ya. No sewu nek celengane pas-pasan ya kuwi duit kok ngendi ya. Sekedar sebagai penutup ini pas 6.4 Pak Jul Amri ya, yang takmir Al-Hikmah, Pak Muharram dengan saya takmir Al-Hikmah, tapi saya belum aktif Pak Muharram. Itu putranya diterima di Al-Azhar dan tidak punya uang sepeser pun. Terus dia sowan, Bude, kalau badhe tindak sinau, ya lek iki nggo sangu. Itu dari
dari sedekah keluarganya akhirnya putranya Pak Zul Amri yang namanya Salman itu terbanglah ke Kairo tanpa modal, tanpa beasiswa loh itu. Qadarullah, ya mungkin dia urusan pesantren, saya nggak tahu beasiswanya tercover berapa persen, tapi qadarullah dia survivalnya juga gak surprise, dia bisa selesai tepat waktu 4 tahun Pak Mas Salman itu. Nah ini upaya Pak Muharram nanti kalau memang ingin jalur seperti Mas Salman itu ideal sekali karena bahasa Arabnya tertempat dan di sana ada tempat orang setoran hafalan juga. Jadi cari sanat nih Pak Muharram. Jadi kita sudah punya hafalan di Indonesia, tinggal distorkan, itu juga sebenarnya kan tempat yang berbeda dari Indonesia. Nah, kemudian saya kira kita punya teman dari berbagai belahan penjuru dunia juga pengalaman tersendiri. Ketemu orang Rusia yang Muslim, orang Amerika yang Islam, orang Afrika yang hitam itu kan, oh jebule orang Indonesia asing Islam berbagai bangsa. Saya kira itu sedikit mungkin pengalaman saya, bahwa materi tapi nggak tersampaikan ini sekedar bercerita saja supaya menarik. Kalau ada yang ditanyakan monggo. Kalau tidak ada seperti Pak Maduri jangan kurang seberapa saya akhiri. Bisa tanya sedikit. Monggo. Batu di Palestina tadi. Oh iya. Itu untuk sebagian tadi. Iya, ya bola terbang. Betul terbang. Sejak nambah lama atau memang? Oh iya. Baik kalau Bapak Ibu pernah melihat fotonya, memang batu itu sebenarnya bukan terbang, disangga oleh panah di kanan kirinya Pak Muharram. Oh bisa. Iya, terus misalnya non sewu ini batu yang ikut cross, ini dia turun, dia nempel di apa? Nempel ya di apa pinggirannya. Memang kalau batunya berada di atas rongga. Cuman saya nggak tahu riwayat apa ini batu ikut mikrot atau ini hanya untuk pelajaran lain. Tapi yang jelas batu ini memang di bawahnya gua, mungkin begitu ilustrasinya. Kita cerita tentang apa namanya Isra Mi'raj. Ngapain Pak Muharram? Monggo yang lain mesake pangandikan sak tunggu. Ya saya berharap ibu sekalian kita itu mungkin episodenya saya lah. Saya itu 55 tahun, Pak Muharram 60 sekian, ibu-ibu saya nggak tahu usianya berapa. Saya tutup dengan hadis yang terjemahnya kurang lebih begini, bahwa kehidupan itu seperti Rasulullah menggambarkan satu garis lurus ya. Kemudian garis lurus ini ada cabang-cabangnya kayak duri ikan itu ya. Kemudian ada batas. Nah, batas itu adalah usia kita sebenarnya. Jadi usia itu kita nggak tahu ya. Ending hidup kita itu kapan kita nggak tahu. Ono sing ngantek putu, mantu putu, ono sing durung rumah sedo, ono sing bayi sedo. Itu kan artinya manusia punya planning, punya angan-angan, punya harapan, tapi ada batas usia yang kita sendiri tidak tahu. Namun hikmahnya bagi saya adalah karena ketidaktahuan itu, maka sebenarnya kita tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Jadi, nah urut misalnya sesuai kan ya santai-santai lah. Kita nggak tahu pada misalnya ini ada hari terakhir kita misalnya. Padahal, wah kita merasa belum sedekah maksimal, belum amal maksimal. Ya, jadi sebagai penutup itu. Pak Muharram dan Ibu sekalian, jazakallahu khair atas kedatangannya. Minggu depan saya mengisi, kalau Pak Muharram juga kersa mengisi monggo, supaya niat pahala thalabul ilmi kita tetap dicatat walaupun yang mengisi bukan Ustaz Fadoli. Sekian matur nuwun rawuhipun. Ibu mboten wonten kah nyon ngendikan? Cekap nggih. Baik, cekap sekian. Besok Pak Fadli Rabu, jadi besok nggak kecil lagi. Kalau minggu depan saya harus sampaikan lagi, saya akan persiapkan materi yang lebih baik lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun. Ngapunten Pak Muharram. Jumat Pak Fadli bisa tahu. Boleh tahu ya, 4 kali Jumatan Pak Fadli. Oh, ini bukan. Oh, hari ke-20.